Jalan gelap tanpa cahaya, langkahku retak tapi tak menyerah. Dunia bilang aku takkan bisa, tapi api ini terus membara. Bayangan masa lalu menghantui, luka jadi saksi perjuangan ini. Tak ada jalan untuk kembali, ini takdir yang kupilih sendiri. Dengar detak jantungku berteriak, melawan dunia yang menjerat. Wah, tuh bakso, kayaknya enak banget. Oh, tentu saja enak. Hah? Siapa dia? Siapa dia? Wow, ada apa kalian? Kenapa? Gua mendapatkan banyak informasi dari seleksi. Seharusnya kali ini gua bisa dengan mudah mencari keberadaan si Antonio. Tapi satu hal yang belum gua dapatkan adalah detail tentang kekuatan si Antonio. Akan lebih baik jika gua bisa mendapatkan detail mengenai kekuatan si Antonio terlebih dahulu sebelum gua pergi ke tempat si Antonio. Beberapa detail yang sudah aman di tangan gua adalah lokasi biogenesis, tempat di mana perusahaan pemerintah yang bekerja sama dengan unit penelitian Zamrud dan didanai oleh salah satu petinggi Safir. Menurut gua, dua informasi ini sangat cukup untuk menuntun gua ke tempatnya si Antonio. Oh iya, kalau tidak salah, orang yang mendanai perusahaan itu si Darius. Gua belum pernah melihat dan mendengar orang itu sebelumnya. Tapi sepertinya dia memang bergerak di bawah tanah. Mungkin hanya dia yang terkesan seperti mafia. Bisa saja dengan gua ke biogenesis, gua bisa mendapatkan info tentang orang itu. Sudah sampai ternyata. Jadi di sini perusahaan besar itu berada. Sialan, ketat sekali penjagaannya. Kalau kayak gini, gua nggak bisa dengan mudah masuk ke perusahaan besar itu. Bagaimana ini? Sepertinya gua harus memutar otak agar gua bisa masuk ke dalam perusahaan itu. Apa gua terabas saja ya? Atau langsung masuk? Sialan. Itu bisa menjadi masalah buat gua ke depannya. Sialan. Gua ketahuan. Gua harus bagaimana ini? Woi, siapa lu? Ada urusan apa lu datang ke sini? Gawat. Ini, kalau gua lawan, pasti akan mengundang penjaga lain. Apa lu tahu kalau ini adalah tempat terlarang? Tidak semua orang bisa masuk ke dalam sini. Maaf. Sepertinya
saya memang kesasar nih. Lebih baik putar balik saja, atau nanti akan menjadi masalah yang panjang. Baik. Tunggu dulu. Sepertinya kita pernah bertemu. Mungkin itu hanya perasaan lu saja. Kalau tidak salah, lu pernah masuk ke dalam perusahaan ini. Hah? Ngomong apa dia? Sejak kapan gua masuk ke tempat perusahaan seperti ini? Mungkin lu salah orang. Tidak, gua tidak salah. Walaupun sudah lama sekali, tapi gua yakin itu lu. Hah? Ngomong apa dia ini? Raka, bagaimana keadaan lu? Kalau gitu, gua masuk. Lu harus pergi ke tempat itu, Raka. Apa lu sudah menepati janji lu? Tenang saja, kelompok genocide semuanya berhasil kabur. Baguslah kalau begitu. Lu juga harus menepati janji lu. Kalau lu akan pergi ke kediaman orang tua lu. Cih, Ayo. kenapa? Lu yang mengantarkan? Kenapa tidak si Raptor? Tuan Raptor ada urusan bersama asisten utamanya. Jadi, gua disuruh untuk membawa lu ke hadapan orang itu. Kalau gua boleh tahu, apa yang terjadi dengan si dia setelah pertarungan di Clover Room? Dia dibawa oleh orang berjubah misterius. Misterius? Apa itu? Dari kelompok Dominion? Gua tidak yakin siapa dia. Tapi, kekuatan dia memang luar biasa. Jadi, lu gagal membawa si Diaz? Iya, si Sauren gagal membawa si Diaz ke hadapan orang tua lu. Syukurlah. Untung saja, tidak ada dari kelompok genocide yang dibawa ke hadapan orang tua gua. Padahal, dari kekuatannya, si Diaz itu cocok jika ditangkap dan diserahkan ke orang tua lu untuk dimanfaatkan. Gua tidak akan membiarkan itu terjadi, Milo. Wah, sepertinya lu masih peduli dengan mereka ya. Padahal, lu tidak akan bertemu lagi dengan dia. Setidaknya, gua akan lindungi mereka dari balik layar, terutama anak-anak SMA bayangan. Tapi, ingat Raka, kalau orang tua lu sudah punya niat, tidak ada yang bisa menghentikan dia, sekalipun itu anaknya. Cih, memang merepotkan orang tua itu. Hahaha. Gua tidak mengerti dengan elu, Raka. Punya orang tua sehebat ini, bahkan memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi, lu sia-siakan dengan bergabung dengan kelompok kampung itu. Jangan pernah menghina kelompok gue itu, atau lu gak akan pernah bisa berbicara lagi. Jadi, berhati-hatilah dengan mulut lu itu. Santai saja, Raka. Hei kalian, hentikan itu. Jangan membuat keributan di dalam rumah ini. Oh Raka, lewat sini, Anda sudah ditunggu. Lihat,
pelayan di sini saja memanggil lu dengan nama biasa. Berbeda dengan si Ricky. Silakan masuk ke dalam. Ada apa? Lo membawa gua ke sini? Memang ada yang salah. Seorang ayah menyuruh anaknya datang. Sejak kapan lo menganggap gua anak? Raka, kenapa sekarang lu tidak sopan sekali? Mungkin ini karena didikan wanita itu. Jangan bawa-bawa ibu dalam urusan kita. Sekarang, apa yang lo inginkan dari gua? Gua ingin lu keluar dari kelompok itu. Dan perintah gua ini mutlak, Raka. Kalau gua tetap bersama mereka, Lu yang paling tahu sendiri, Raka. Gua orangnya seperti apa. Jadi, jangan tanyakan pada gua konsekuensinya. padahal kita tidak mengusik usaha lu sama sekali. Kenapa lu harus ikut campur? Apa lu pikir gua bodoh, hah? Pergerakan kalian itu terlalu mengganggu jika terus dibiarkan. Jadi, berhenti membuat malu gua, Raka. Gua bisa saja menghilangkan semua orang yang ada di kelompok lu itu. Jadi, berhenti bersikap bodoh. Gua tidak boleh membuat dia emosi dan mencelakakan kelompok gua. Kelompok lu sekarang itu bagaikan kerikil yang hanyut terbawa arus sungai di antara batu-batu besar. Jadi, gua peringatkan, jangan tabrak batu besar itu jika kerikil itu tidak ingin hancur berkeping-keping. Apa lu mengancam gua? Gua mengancam seluruh kelompok elu, Raka. Semua itu tergantung kepada keputusan elu. Seperti yang gua bilang, gua ingin bebas dan mengejar tujuan gua sendiri. Gua tidak ingin ada orang yang menyetir gua. Dasar tidak tahu diri. Lihat adik lu. Apa lu tahu apa yang sedang dia lakukan, hah? Dia sekarang memiliki kelompok yang jauh lebih kuat dari kelompok elu. Dan gua yakin dia akan mengikuti jalan gua. Lihat saja, gua juga yakin kalau si Ricky tidak akan berjalan di jalan hitam itu. Karena gua sendiri yang akan menghentikan dia. Gua sendiri yang akan menyadarkan dia. Karena itu adalah janji gua kepada ibu. Berhenti membicarakan wanita itu, Raka. Kenapa? Apa lu takut? Apa lu takut kerajaan yang Anda bangun ini runtuh? Sungguh ironis sekali. Sebuah batu besar takut dengan kerikil yang hanya melintas mengikuti arus. Apa Anda takut kerikil ini berubah menjadi batu besar? Tenggorokan gua. Cih, ini gara-gara wanita itu. Elu jadi seperti ini, Raka. Apa dia yang mendoktrin elu, hah? Hentikan. Sepertinya lu memang ingin semua teman lu itu binasa, hah? Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, jangan apa-apakan mereka. Kalau gitu, turuti perintah gua. Perintah apa? Situasi dunia ini sudah berubah. Orang-orang yang dulu bersembunyi, sekarang mereka sudah mulai menampakkan diri. Gua ingin lu melakukan sesuatu. Kalau lu ingin teman-teman lu aman, Raka. Melakukan apa? Mana mungkin gua bisa melakukan itu? Setelah itu, lu akan gua bebaskan lagi. Bagaimana, Raka? Gua harus menjaga kekuatan Dominion dari balik layar. Karena asal lu tahu, Dominion tidak akan hancur hanya karena sekelompok orang kembali dari persembunyiannya. Cepat atau lambat, Dominion
akan menguasai secara penuh wilayah Barat Raya.